Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Siang hari ini, saya Ika Karimona akan menemani teman-teman Adiasa dalam acara podcast perdana Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir. Siang hari ini saya menghadirkan ada dua tokoh ini ya. Yang pertama tokoh Kepala Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir yang merupakan pemimpin wanita pertama di Kejari ini, Bu ya. Ya, apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik Mbak Ika. Alhamdulillah. Kemudian kita juga menghadirkan sosok seniman Inhil, Bang Apo, yang tidak asing lagi dengan telinga masyarakat Inhil ya. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik Ika. Alhamdulillah sehat semua. Semoga kita sehat semua ya Bu. Amin. Ini Bu Kajari yang selalu kita lihat selalu energik dan bersemangat ya Bu ya, dalam kegiatan apapun selalu ada dan selalu mempunyai semangat Bu. Merupakan contoh yang baik untuk kami selaku anak-anak Ibu. Terus Ibu sekarang ini kan pasti banyak sibuk kegiatannya nih Bu. Terus Ibu masih sempat juga buat lagu sama Bang Apo ya tentang RJ gitu ya Bu ya. Mungkin kalau untuk masyarakat banyak yang belum tahu itu RJ itu apa Bu. Iya. Boleh dijelaskan sedikit Bu, apa itu RJ gitu. Boleh Mbak. Jadi RJ ini singkatan dari Restoratif Justice. Jadi merupakan kalau bahasa Indonesianya keadilan restoratif gitu ya. Jadi yang dimaksud RJ itu apa sih gitu kan? Mungkin masyarakat itu sudah ada yang tahu, tapi ada juga yang belum gitu kan. Makanya di podcast ini mudah-mudahan nanti bermanfaat bagi masyarakat yang belum mengetahui apa sih sebenarnya RJ. Jadi RJ ini gini Mbak, RJ itu adalah penyelesaian tindak pidana yang mana dalam penyelesaian tersebut melibatkan tersangka, korban, keluarga tersangka, tokoh masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, pemangku kepentingan yang lain juga dilibatkan. Untuk apa? Untuk menyelesaikan secara bersama-sama, untuk mencapai kesepakatan melakukan perdamaian, supaya permasalahan perkara pidana yang sedang terjadi tersebut itu diselesaikan secara damai. Nah itulah tentang RJ itu apa, definisinya seperti itu ya Mbak ya. Berarti RJ ini juga maksud itu membantu, tidak harus selalu sampai ke tahap persidangan ya Bu ya. Iya, jadi RJ ini misalnya gini ya, saya jelaskan bahwa ada perkara yang disidik oleh kepolisian. Jadi status itu masih tersangka ya. SPDP sudah dikirim ke kejaksaan, nanti berkas tahap 1 itu pengiriman berkas perkara. Jadi jaksa akan meneliti kelengkapan syarat formil materialnya. Nah setelah dinyatakan lengkap sama jaksa, maka berkas itu akan di P21. P21 adalah pemberitahuan bahwa berkas tersebut sudah lengkap, artinya sudah siap untuk dilimpahkan ke kejaksaan. Nah untuk RJ ini prosesnya adalah ketika penyidik itu mengirimkan ke kejaksaan, yaitu pada saat tahap 2 ya. Tahap 2 itu adalah pengiriman tersangka dan barang bukti. Artinya penyidik mengirimkan tersangka dan barang bukti terkait dengan tindak pidana tersebut. Nah disitulah letak hal-hal yang sangat penting ya. Karena ketika tahap 2 itu jaksa mempunyai peran sebagai fasilitator antara pihak tersangka dengan pihak korban. Nah, prosesnya di sini sebenarnya kita RJ ini ya melindungi korban. Jadi kita lihat korbannya bagaimana. Artinya ketika korban tidak ada memaafkan, intinya bersikeras tetap jalan, perkara itu tidak akan bisa terjadi. Makanya kita jaksa itu juga hanya sebagai fasilitator. Jadi berusaha mendamaikan. Iya, seperti itu. Kita tidak boleh membujuk ini kamu damai aja gitu kan, supaya tidak sidang gitu. Tapi kita hanya fasilitator karena dari pihak korban itu merasa ya sudahlah, mungkin itu misalnya kayak kasus penganiayaan gitu kan. Mungkin namanya orang itu kan kadang emosi sesaat gitu kan. Emosi saat nanti setelah kejadian diproses, lapor polisi, menyesal gitu kan. Nah itu kadang-kadang hal-hal semacam itulah yang
timbul ya yang terjadi selama ini. Makanya ada RC itu sangat berguna sekali ya, karena keadilan itu benar-benar dirasakan oleh masyarakat melalui RC ini. Berarti jaksa itu kayak menjembatani gitu Bu? Oh iya, antara jadi menjembatani antara tersangka dan korban. Nah kebetulan di Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir ini sudah ada rumah RC. Jadi rumah RC adalah rumah yang dibentuk oleh kita ya. Di dalam rumah RC tersebut nanti kita akan melakukan kegiatan-kegiatan RC, termasuk misalnya proses perdamaiannya. Nah, perdamaian kan strata 2 itu kan. Nanti ketika setelah ada perdamaian kan kita usulkan nih ke Kejaksaan Agung, ke Bapak Jambido melalui Bapak Majati. Nah, kalau sudah disetujui oleh Bapak Jambido, nanti kita akan memberikan surat ketetapan penghentian penuntutan. Nanti kita adakan di rumah RC juga. Berarti yang rumah RC yang kalau nggak salah kemarin diresmikan oleh Pak Kajati ya Bu ya? Iya, Pak Kajati Ria. benar Pak. Jadi alhamdulillah Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir sudah memiliki rumah RC namanya Jembatan Asa. Ini jembatan sesuai ya Bu. Iya. Jadi karena tujuannya sebagai jembatan iya, gitu, jadi namanya. kebetulan Indragiri Hilir ini kan terkenal Seribu Parit ya. Banyak jembatan. Iya. Negeri Seribu Parit. Jadi jembatan, makanya kita ambil jembatan di samping. Ciri khas dari Indragiri Hilir itu adalah jembatan atau parit ya, bahasanya di sini parit ya. Maka kita kasih jembatan Asa. Asa adalah harapan antara kedua belah pihak untuk berdamai. Makanya kita namakan jembatan Asa yang letaknya di Desa Pulau Palas. Ya. Saking banyak jembatan kita sering banjir ya Bu. Alhamdulillah, walaupun memang daerah Indragiri Hilir ini banjirnya rob ya musiman. Iya. Jadi kita di sini kita harus bersahabat dengan alam, karena kita tidak bisa menghindar ya, karena bagaimanapun juga karena daerah sini kan dekat sungai-sungai besar gitu kan, dekat laut gitu kan. Jadi kita harus bisa mengantisipasi, harus bisa bersahabat kan. Iya, kemarin baru banjiran rumah Ibu juga kemarin. Iya. Air itu. Ya alhamdulillah kita nikmati. Akhirnya cuma berapa jam ya? 3 jam, 4 jam lah. Setelah banjir, besoknya dapat kabar terima SK ya Bu. Banjir membawa berkah. Iya, alhamdulillah. Bu, kita kembali lagi masalah RJ tadi Bu. Iya. Apakah semua perkara bisa di RJ kan atau ada perkara-perkara tertentu Bu dengan syarat tertentu? Ya tentunya ada Mbak, itu untuk suatu perkara dapat diselesaikan dengan RJ tentunya ada dasar hukumnya ya. Yang pertama Undang-Undang Kejaksaan tentunya ya 16/2004 yang telah diubah nomor 11 2021, juga ada Perja, juga ada surat edaran Pak Jambido nomor 1 2022, Perjanya nomor 15 tahun 2020, yang mana di situ dijelaskan bahwa untuk diselesaikan secara RJ itu harus memenuhi kriteria ada kriteria tertentu. Yang pertama nih, baru pertama melakukan tindak pidana. Nah, itu kalau udah kedua, ketiga, keempat apalagi ya itu tidak bisa lagi tuh. Syarat Udah harus di-checklist ya, Bu, ya, di pertama kali. Yang kedua, ancaman hukumannya 5 tahun. Itu Maksimal, iya. Tapi bisa juga di atas 5 tahun, tapi kerugiannya 2.500.000. Jadi bisa milih gitu ya Mbak, berdasarkan aturan yang baru. Tadinya dulu kan ancamannya 5 tahun, tapi kerugiannya maksimal 2,5. Tapi setelah ada perkembangan lagi, itu ada pengecualian. Boleh kerugiannya di atas 2,5, tapi ancamannya di bawah 5 tahun. Atau ancamannya boleh dari itu 5 tahun, tapi kerugiannya harus artinya boleh dibalik itu Mbak. Kerugiannya bisa di atas 2,5, tapi ancamannya 5 tahun maksimal. Atau ancamannya di atas 5 tahun, tapi kerugiannya di bawah 2,5 juta. Jadi itu kita misalnya kasus-kasus pencurian atau penipuan ya kayak gitu. Misalnya itu ada kasus-kasus penganiayaan atau kasus laka lantas, itu kan perlu kita ini ya, sebelum ini kan kita ekspos juga. Misalnya kalau laka lantas itu kealpaan ya, apakah benar-benar itu walaupun sampai meninggal ya Pak, kan kita harus ini ya, harus melihat kasusnya. Kadang-kadang kan
bukan semata-mata salahnya ini Ya, karena pengemudi gitu kan. Apalagi di daerah kita ini kan Bu, banyak Jalannya jalannya kecil. ini apa kan. berlubang-lubangan karena sering tergerus air Iya. banjir. Jadi Gitu. ini Bu merusak jalan. Iya, ya. itu ya. Iya itu Mbak, intinya ada perdamaian, ya itu Hmm. termasuk salah satu juga syarat untuk dapat IRC. Kalau tak ada perdamaian ya nggak bisa kan gitu kan. Kuncinya perdamaian. Nah, gitu. Memang intinya kedua belah Iya. kedua belah pihak itu harus sama-sama sepakat damai gitu ya, Bu, Iya, ya. sepakat damai dan tentunya yang menentukan pertama kali itu ada pihak korban ya, Iya. korban karena kan yang kita lindungi korban, artinya sudah memaafkan, mungkin nanti kesepakatan itu minta ganti rugi gitu ya, misalnya biaya berobat dan sebagainya, sampai kesepakatan. Karena RC ini Mbak, ini penekanannya apa? Pemulihan keadaan semula. Artinya misalnya suami istri berantem nih ya, Iya. kan sebelum berantem keadaannya rukun-rukun aja kan, tidak ada masalah. Seperti yang RJ baru Ya, yang terakhir Bu, kan kemarin ini KDRT ya, Iya. suami terhadap istri karena masalah ekonomi ya. Jadi namanya kadang-kadang kalau nggak punya uang itu mudah emosi Iya. ya. Di mana-mana ya, tidak hanya kasus kemarin saya. Tapi setelah itu kan dia menyesal. Yang kasus kemarin terakhir itu memukul istrinya. Ya, istrinya melapor lah, karena kan saat itu juga mungkin Emosi sakit kali. gimana kan, laporlah ke polsek ya, polsek. Akhirnya kan memikirkan juga anaknya itu kebetulan satu-satunya anak perempuan, masih SD lah, kelas berapa ya kemarin, 3 atau 4 lah. Anaknya itu selalu nangis kalau malam, kayak nanyakan ke bapaknya mana gitu kan. Namanya ibu kan ya lama-lama nggak tega ya, anaknya lihat hari nangis nyari bapaknya. Jangan anak. Ya dinaik turunkan, dipikir-pikir gitu kan. Nah, untung ada RC ini yang sangat keadilan yang benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat. RC ini sangat membantu ya Bu. karena memang ini ya apa, tidak semua luka menjadi tangisan. Nanti bisa tanya bersama nih. Nanti lagu yang terbaru ya Bu. Iya itu nanti bisa diceritakan nih filosofi. Ngomong-ngomong masalah lagu nih Bu, Iya. kok bisa Bang Apo sampai menciptakan lagu RJ untuk Ibu Kajar, itu gimana ceritanya Bang? Boleh diceritakan sedikit nggak sih Bang? Awalnya tidak ada bicara lagu. Kemarin kan saya pertama kali ketemu ibu waktu pas di Talu Kuantan ada acara torplok, dan selain pas itu ada sore-sore kita buat video ya. Iya. Ketika saya buat video saya nge-shoot, ibunya ada karakter entertainnya. Cuma video kan, cuma video shoot untuk IG ibu, untuk isi story ibu kan. Ya udah, saya sampai ke Cemilahan, ngulang. Itu saya dipanggil oleh senior saya, seniman juga, John Koteng namanya. Seniman juga, seniman legend dia dong. Orang mana itu Bang? Orang asli ini loh. Namanya kayak nama keren gitu. Iya, nama John Koteng. John Koteng. Seniman legend kan. Katanya, kok ya Pak, Ibu mau belajar vokal lah. Mau belajar vokal ya? Ya, bisa, insya Allah bisa ketemu Ibu sore ini, insya Allah bisa. Jadi sore kita jam 4 kemarin tuh ya. Iya. Tidak ada cerita-cerita membuat lagu. Cuma Awalnya ini mau belajar vokal. Ibu kan belajar vokal karena kata ibu sering ketika ada acara di Forkopimda, acara kantin ibu sering pakai nyanyi. Iya. Jadi ibu ingin memperbaiki lagi teknik vokal, tempo apa semuanya. Ya udah belajar. Nah, sejak itu belajar kan, belajar vokal, saya ngajarin vokal. Ternyata ibu tidak bukan ibu merasa diri nggak bagus aja, ternyata bagus, cuma karakternya natural. Nah, karakternya natural, temponya bagus, semua bagus. Nah, dan sudah ngajar vokal, dan saya pernah dibawa ibu di Laparas Restoratif Justice. Itu pertama kali. Bingung apa? Kan saya orang seni, bukan orang hukum. Apa ini nih kan? Kok ada masalah kok ini kayak menyelesaikan masalah apa, jadi saya diam ya kan. Nah, sudah itu saya tanya sama ibu juga, ibu menjelaskan cerita ke saya. Udah, jadi saya udah berpikir, saya coba tanya sama senior saya, John Koteng, Pak, ini ibu nih
kan dia atau ibu mau cover aslinya. Iya. Nah, cover. Pak, ibu pernah bilang sama saya kalau mau buat lagu tentang hukum katanya. Nah, saya bilang dengan ya bagus lah buatnya tentang restoratif justice. Aku ini orang buta hukum ya. Disitulah aku mulai mendalami apa itu jaksa. Di situ ceritanya. Tadi ada untungnya ya Bang? Ibu tahu kok nggak boleh baik kan? Aku tahu kan? Iya nih. Proses lagu itu sebentar, sama proses liriknya itu yang membuat aku lama karena aku harus melihat apa yang diucapkan oleh Jaksa Agung. Di situ aku tonton podcastnya, aku tonton ketika dia melepas jaksa-jaksa baru itu apa pesan dia. Ketika dia melepas, ada jaksa baru lulus ya kan? Kita pelepasannya apa yang dipesankan Bapak Burhanuddin itu kepada jaksa-jaksa baru. Berarti dari lirik lagu ibu ini ada juga pesan dari Pak Jaksa Agung berarti. Semuanya di situ. Oh, iya. Kan saya dapat tema dari ibu juga. Iya. Cuma karena saya dapat tema dari ibu, saya ingin mendalami lagi liriknya, saya dengarkan. Saya buka, yang tak pernahnya saya nonton. Tentang hukum rata-rata Pak Jaksa Agung dia cuma pesan satu, gunakan hati nurani. Itu di mana-mana dia pesannya. Apapun, tindakan apapun, gunakan hati nurani. Jadi terciptalah lagu. Iya. Saya buat lagu. Kalau saya buat bahasa baku, ibu ini perempuan, tak mungkin ibu nyanyi munggah kata restoratif justice. Jadi saya buat lagu ini artinya ini, tapi saya buat kiasan dengan menggunakan kata seni yang seperti lirik berharap damai menyirami seperti hujan membasahi bumi. Itu tuh artinya, itulah harapan seorang jaksa, dia ingin damai seperti ketika dia memutuskan suatu perkara, itu adalah suatu keberkahan. Hujan itu kan berkah. Itulah suara hati kecilku. Dengan suara hati kecilku ingin menyejukkan gerah kehidupan. Jadi suasana sidang itu kan panas. Jadi ketika jaksa memutuskan itu adalah keputusan yang seadil-adilnya dan sejuk. Itulah bait pertama. Saya baru tahu nih Bang. Bang ini kan candu dengar lagunya, ikut nyanyi. Sebentar ini langsung hafal. Ada mudahnya Bang mudah. Tapi baru tahu kalau artinya ternyata begitu. Kalau kita gunakan bahasa aslinya kan, ibu wanita. Wanita ini kan keindahan, harus memberikan hiasan. Dan itu yang baik keduanya begitu juga. Agar melahirkan ketentraman, menghapus gejolak menjadi senyuman. Itu istilah itu dalam arti kata saya pernah mendengar Jaksa Agung bicara tajam ke atas, humanis ke bawah. Itu dia. Jadi senyuman itu maksudnya ada senyuman masyarakat. Ketika jaksa memutuskan, masyarakat tersenyum. Artinya berarti itulah putusan yang paling adil. Ketika jaksa memutuskan suatu perkara, putus tak ini, masyarakat mendengar itu tersenyum. Berarti sudah masyarakat tersenyum, berarti itu adalah adil. Itulah kata-kata Pak JA. Apa keadilan itu tuh tidak ada di mana? Di buku, tidak ada di mana-mana. Ada di hati nurani, ada di hati masyarakat. Kan kita tahu nih Bu, dengan lagu ini masyarakat pun jadi tahu tentang maksudnya apa itu kejaksaan, apa itu restorasi justice gitu kan Bu. Jadi setidaknya lagu ini memperkenalkan kepada masyarakat awam tentang hukum gitu, tentang kejaksaan dan restorasi. Hanya saja bahasanya bahasa seni. Kayak karena mendengar menyentuh jiwanya. Jadi itu kan seorang jaksa itu ketika ada seorang pelaku sama korban, ya tidak harus cocok kontak. Jadi pengadilan ya Pak. Harus berakhir pengadilan jaksa. Mereka orang takut tentang dengan hukum. Jadi jaksa itu harus mendengar keluhan korban, mendengar keluhan pelaku, sentuh jiwanya, apa penyebabnya?
Dan ketika masalah itu bisa diselesaikan, ya diselesaikan secara keluarga itu. Apa restoratif justice? Ah, itulah dia. Maksudnya kan dengan ini kami bersyukur juga jadi masyarakat tuh tahu. Selama ini kan banyak nggak tahu Bu, tentang kekerasan itu apa kan Bu. Jadi Maksud saya, saya tahu. Gara-gara buat lagu ini tahu. Saya tahu. Saya tahu biasa. karena Ibu Rini ada apa diciptakan lagu Iya. dengan Apo, terus dengan program podcast ini Iya, mungkin setidaknya makanya. memberikan penerangan bagi masyarakat gitu. Apa itu? Saya juga dapat ilmu gara-gara lagu ini, saya dapat ilmu tahu tentang kejaksaan. Iya. Ada Oh, hikmahnya ini. itu ya, Iya. ya. Oh, ini. hikmah dan berkah Iya. ya Bu. Karena saya itu karakter suara ibu natural kan. Nah, bagus keren itu karena natural. Ibu menyampaikan secara natural. Inilah jaksa menyentuh dengan hati nurani. Nah, Terus kita ini nanti bakalan ada lagu yang selanjutnya kayaknya Bang ya. insya Allah ada lagi proses. Lagi proses. Nanti kami tunggu juga Bang lagu-lagu untuk tentang hukum untuk Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir ya Bang. Insya Allah. Cari talent baru lagi di sini. Dan Ibu juga semoga di tempat yang baru Bu ya, nanti bisa juga memperkenalkan pada masyarakat dengan jiwa-jiwa seni Bu apa itu hukum gitu ya. Amin. Selama Ibu di sini kurang lebih 2 tahun 6 bulan ya Bu ya. Pesan dan kesan Ibu apa gitu Bu selama menjabat di Kejari ini? Jadi saya ini ya pertama kali datang ke Tembilan ini ya. Biasa kan saya tugasnya di kota-kota besar ya. Yang pertama dulu di Sragen, Kejari Sragen, Jogja, Jakarta, Denpasar, Bali ya. Baru kesini yang paling jauh nih. Saya tadinya nggak tahu nih Indragiri Hilir itu mana gitu. Saya nggak pernah ya tugas ke luar Jawa gitu tahu. Tapi saya dikasih tahu teman saya nih Indragiri Hilir itu dulu namanya Kejaksaan Negeri Tembilahan, sekarang kan namanya Kejari Indragiri Hilir. Jadi sekitar 7 jam dari Pekanbaru gitu kan. Nah, ya udahlah saya kan karena kita sudah waktu kita daftar CPNS pertama itu kan kita sudah pernyataan bersedia ditempatkan di seluruh Indonesia gitu kan ya. Ya udah saya siap aja. Yang penting kita jalani, kita syukuri sehingga kita tuh saya 2,5 tahun tuh perasaan saya terasa cepat juga ya. Tahu udah 2,5 tahun juga ya. Tapi memang awal-awal itu butuh penyesuaian, itu wajar ya di mana saja karena saya baru pertama kali ini tugas di daerah Sumatera ya, yang mana kan saya orang Jawa ya Mbak, maaf. Logatnya beda kan di sini karakter tiap-tiap orang itu kan beda-beda. Yang mana di sini itu kan di Indragiri Hilir ini kan ada beberapa suku ya, ada Banjar, Bugis, Batak, Melayu. Jadi saya harus bisa merangkul semuanya gitu kan dengan cara pendekatan yang berbeda-beda antara si A, si B, si C semuanya supaya bisa jalan gitu kan ya alhamdulillah awal-awal itu walaupun agak berat nih gimana caranya kok gini salah ya gitu salah ya akhirnya kita cari kalau ini salah itu salah tapi bukan rewel ya kalau kan ada ini salah itu salah rewel gitu kan kalau ini enggak jadi kita cari inilah kita cari kuncinya mana alhamdulillah lama-lama kita bisa kalau si A ini kita harus seperti ini si B kayak gini. Ya alhamdulillah setelah 2 tahun 6 bulan ini banyak kemajuan ya di Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir ini. Alhamdulillah sudah banyak perubahan dari yang sebelum-sebelumnya. Mudah-mudahan nanti ke depan Kejaksaan Negeri Indragiri Hilir lebih maju lagi, lebih sukses lagi, dan lebih berkembang ya baik kinerjanya maupun ininya apa kualitasnya, SDM-nya dan semuanya lah ya. Kalau nggak jalan dia nggak temu Bang Apung ya Bu. Ya, karena sudah apa ya, udah takdir ya Bang mungkin ya saya harus di sini kan. Saya merasa di tugas di ini mendapatkan keberkahan gitu ya. Menurut saya nih salah satunya ya bisa ini dengan Pak Ako akhirnya ada lagu ini khusus. Memang dulu saya minta ini lagu, tadinya memang Pak Ako bilang nggak rencana nih bikin lagu gitu kan. Saya bikin lagu, saya kepikiran ini
Bang kalau bisa nih coba lagu tentang RJ nih, Pak Jaksa Agung kan lagi menggambarkan RJ nih. Ini belum ada yang bikin tentang lagu RJ, kan lagu-lagu yang lain mungkin sudah ada yang tapi ini belum ada nih. Oh iya Bu, saya ceritakan sedikit deh apa yang namanya RJ, syarat-syaratnya apa-apa yang bisa masuk ke kriteria gitu kan. Nah ini tadi udah diceritakan, bolak-balik dengerin podcastnya Pak Itu Jaksa ibu bilang tentang Agung. RJ. RJ-nya bingung kan? Jadi itulah gara ibu bilang itu saya tahu kejaksaan. Ya, jadilah itu lagu ya. Iya. Lagunya ringan ya Bang ya. Ringan, kita aja nada tapi ringan apa semua. sengaja ringan biar mudah dimengerti dan Tadi kita udah bahas masalah RJ panjang lebar Ibu ya. Iya. Terus kemudian kita sudah bahas masalah pengenalan hukum melalui lagunya Ibu. Terus Ibu juga udah bertugas di Inhil ini kurang lebih 2 tahun setengah. Terus itu kesan-kesan Ibu untuk kami di Kejari Inhil ini apa Ibu? jadi ya saya tugas di Inhil ini sangat berkesan sekali ya, karena memang katanya pembelahan ini ya, katanya tempat pendidikan dan Pembinaan latihan. dan Oh ya, latihan. sorry, tempat pembinaan dan latihan. Artinya kalau udah di sini lulus ya, lulus latihan ya, pembinaan dan latihan, insya Allah nanti pindah kemanapun akan lancar-lancar semua. Amin. Jadi saya berharap mudah-mudahan seluruh pegawai Kejaksaan Negeri Indragiri nanti akan lebih disiplin ya. Tapi sekarang sebenarnya sudah disiplin, sudah naik sekali ini tingkat kedisiplinannya dari yang dulu, karena saya kan mempunyai program-program tiap bulan itu pemilihan pegawai teladan. Jadi ini sebagai bentuk ribet karena setelah kinerjanya ada juga kedisiplinannya. Jadi ke depan harapan saya tetap dipertahankan apa yang menjadi inovasi saya ini, tolong dilanjutkan, jangan sampai berhenti bukan jari ini udah pindah, nggak usah lah, nggak usah, jangan gitu ya. Termasuk podcast ini kan jadi perdana ya. Iya, mudah-mudahan ke depan itu nanti akan lebih apa ya, lebih bermanfaat. Kita bisa mengundang dari narasumber dari luar barangkali, sehingga kita akan lebih mudah mensosialisasikan apa-apa yang perlu diketahui oleh masyarakat, karena ini memang sarana yang paling ini yang mudah dimengerti gitu ya, daripada kita ini ya kadang-kadang, karena ini kita santai gitu ya Pak, jadi orang-orang itu pasti akan apa ya, juga mendengarkan secara santai tapi masuk gitu loh. Karena kan masyarakat juga kalau mau bertanya langsung sini juga takut. Makanya kita bisa lewat podcast kita kenalkan sekaligus kita perkenalan. Jadi harapan nanti mudah-mudahan lebih berkembang ya podcast ini, dan di bawah kepemimpinan Kajari yang pengganti saya nanti akan lebih bagus lagi. Mohon doanya Ibu. Iya. Kami juga berterima kasih sama Ibu karena selama ini sudah membimbing kami, kamu terus mengayomi kami, karena Ibu sosok yang sangat kayak ibu bagi kami juga di sini ya Bu. Karena mengayomi semuanya. Gitu. Terus Ibu banyak juga memberikan motivasi baru-baru gitu kayak podcast ini. Ya Ibu juga selalu kayak mana supaya masyarakat luar tuh tahu tentang kita gitu, kejaksaan ini ya Bu. Iya, kita harus Terima kasih bekerja, banyak Ibu. harus Iya. apa ya, bergerak dan berkarya, berkarya untuk kejaksaan yang tercinta. Seperti pesan Pak Jaksa Agung juga ya Bu. Iya. Terima kasih banyak Ibu. Semoga Ibu juga sukses di tempat yang baru. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kembali ke Bang Apo ini. Bang Apo setelah sudah menciptakan lagu untuk Bu Rini juga, terus Abang juga merupakan seniman yang tidak asing lagi di Inhil. Itu kedepannya Abang harapannya ataupun ada keinginan apa gitu? Apakah ada lagi keinginan untuk membuatkan lagu atau apa cerita pendek untuk Kejari Inhil atau tentang hukum gitu Bang? Karena saya orang seniman ya. Iya. Orang seniman selalu membaca apa yang suka di masyarakat. Ya kalau dapat saya siap membantu Kajari Inhil memberikan himbauan melalui seni, baik itu lagu atau film. Karena ketika himbauan itu kalau melalui pidato masyarakatnya jenuh kan. Tapi ketika kita memberikan himbauan melalui film pendek atau melalui lagu, itu masyarakat akan mendengar detil demi detil. Itu aja harapan saya. Semoga ya Bang, karena kan juga kita tahu kalau Bang Apu ini pernah menjuarai nasional ya Bang, juara 1 nasional Film pendek. Tentang hukum juga ya Tentang Bang? hukum. juga ya Bang? Ya, kemarin kan dari Kapolda minta saya melalui Kapolres telepon saya, ini ada kompetisi film pendek nasional.
ya buatlah. Itu tentang restoratif bisnis juga, Bu. Oh, iya. Mendamaikan. Oh iya. Mendamaikan orang yang bertikai. Alhamdulillah kita tidak menyangka dari 800 peserta seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Riau, kita kemarin saya dibawa nama Riau, Kapolda Oh, Riau, iya. juara 1 nasional. Alhamdulillah ya Bang. Alhamdulillah. Harapan kami juga Abang bisa membantu kami untuk Insya Allah. memperkenalkan hukum dan kejaksaan di masyarakat ini. Melalui seni, insya Allah. Melalui seni. Karena dengan seni menjadi indah ya Pak. Iya. Ini mengingat ngomong kita udah cerita panjang, kayaknya udah waktunya pun terbatas kayaknya Ibu ya. Nggak terasa ya kita. Iya. Semoga nanti kita ada kesempatan lagi untuk podcast bareng lagi ya Ibu dan Bang Apo. Siap. Dan kami juga kedepannya mungkin akan menghadirkan atau mengangkat tema-tema yang diinginkan oleh masyarakat ataupun tema yang sedang hangat dibicarakan boleh, ataupun kita juga bisa menghadirkan tokoh-tokoh yang bisa kita ajukan ataupun tokoh-tokoh yang bisa kita hadirkan di sini. Untuk sahabat Adiaksa yang dimanapun berada, boleh komen di YouTube-nya Kejari Inhil tema apa yang kira-kira yang layak untuk kami angkat di sini. Jangan lupa like and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.